Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuma berdua ya tanpa ada Momod karena Tevia sedang ada halangan katanya nih teman-teman. Udah waktu udah menunjukkan pukul 6 juga, jadi kita langsung aja mulai ya. Hari ini kita akan mengambil tema tentang cara cepat dapatkan 100 konsumen hanya di WhatsApp doang. Kenapa sekarang hanya di WhatsApp doang? Oh bentar, Tevia masuk. Karena banyak yang request juga nih Teh, gimana sih cara mengoptimasikan WhatsApp gitu? Gimana sih caranya jualan online tapi hanya di WhatsApp doang gitu? Oke, jadi kita ambil tema tersebut dari saran-saran kalian gitu. Langsung aja ke poin pertama ya. Di poin pertama ini kita itu jangan jangan terpuruk dalam sama keadaan gitu. Sebenarnya sekarang nih masa resesi, masa pandemi. Nah, kita jangan terpuruk nih dalam masa resesi sama pandemi ini. Seharusnya kita gali masalahnya, terus gali isunya, lalu kita cari solusinya. Terus kalau kita masih berjualan di offline nih, baru kita pindah ke media online ya Teh. Jadi biar masa pandemi kita nggak terpuruk juga gitu. Terus selain itu juga di masa pandemi ini emang banyak banget ya yang penjualannya turun, terus terpuruk. Nah, kalau bisa kita harus bangkit gitu. Beda dari mereka gitu caranya, tinggal dari offline kita pindah ke online seperti itu. Atau juga kita bisa mencari selain pindah dari offline ke online, kita juga bisa menambah penghasilan juga ya Teh, penghasilan tambahan meskipun kita di rumah. Terlebih lagi sekarang COVID ya, susah banget untuk berinteraksi di luar, jadi berguna banget gitu kalau untuk online shop gitu, bisnis online gitu. Soalnya banyak diminati banget oleh ibu-ibu nih. Di kalangan ibu-ibu kan kebanyakan online gitu, jarang yang offline seperti itu. Terus selain kita pindah dari offline ke online juga, kita bisa tuh mengulik media sosial di online gitu. Kayak di WhatsApp kita ulik gimana WhatsApp, terus cara merekrutnya gimana, cara memeliharanya gimana di WhatsApp. Jadi kita juga ada nilai plus juga gitu, ada keuntungan juga gitu mengulik di WhatsApp. Gak bakal rugi juga kok Teh kalau kita seumpamanya mau belajar seperti itu. Terus poin kedua, kita itu harus membuat konten yang benar-benar menarik itu, yang bisa menarik si konsumen untuk membeli produk kita seperti itu. Jadi kita tuh jangan melulu iklan itu kayak foto terus iklan dijual harga berapa, jangan seperti itu. Tapi kita kalau bisa kemas dulu, kayak captionnya kemas dulu sedemikian mungkin, semenarik mungkin, terus gambarnya juga gitu, diedit-edit, dicantik-cantikin gitu, biar orang-orang pas ngelihat, oh ya Allah cantik banget gitu, menarik banget gitu. Karena orang-orang itu membeli itu jarang yang karena butuh seperti itu. Menarik kita aja nih iklan gitu, terus gambarnya menarik, otomatis kita juga pengen beli deh gitu, lucu banget seperti itu kan. Kalau kita juga bener nggak sih Teh? Dibalut sama cerita juga ya Teh, bisa banget kalau kita dibalut sama cerita juga gitu. Terus selain itu juga sebelum membuat iklan, kita harus tahu dulu nih masalahnya gimana gitu, masalah yang banyak dihadapi oleh semua orang tuh kayak gimana. Nanti kita bisa bisa mengambil ide untuk iklan itu dari masalah itu, terus kita ulik dulu isu-isunya. Habis itu baru deh kita mencari ide atau mencari konsep untuk membuat iklan tersebut seperti itu. Jadi nanti ketika kita beriklan, terus kita pas banget nih momennya sama masalah yang sedang dihadapi, otomatis banyak banget nih Teh peminatnya. Jadi langsung aja gitu chat sama kita iklan, ada yang chat, kita iklan, ada yang chat seperti itu. Ya, trending. Seperti sekarang nih lagi trending topik kayak pandemi gitu ya, COVID, terus apalagi Teh kayak penghasilan tambahan, bisnis online tuh cocok banget nih untuk sekarang untuk diangkat sebagai iklan, konten iklan seperti itu. Apalagi masa resesi sekarang gitu ya. Kalau kita posting yuk yang mau bisnis tanpa modal, otomatis orang-orang pasti mau nih kan, pengen ada penghasilan tambahan juga di masa resesi ini. Jadi pas banget gitu.
banyak yang tertarik juga. Iya, banyak yang tertarik kalau seumpamanya kita kalau seumpamanya kita itu cari tahu dulu masalah sama isu sekarang itu kayak gimana gitu. Terus ada lagi selain itu juga kita harus menggunakan iklan juga dalam situasi yang berbeda ya Teh. Ya, selain kita mencari masalah atau apa, kita juga bisa menarik value-value produk gitu untuk menggunakan iklan seperti itu. Jadi konsep iklan itu kalau menurut kita tahu dulu masalah yang dihadapi, terus selain tahu masalahnya, kita gali lebih dalam lagi isu-isunya, terus baru kita kaitkan dengan produk kita karena emang produk kita kebetulan kayak ada sangkut pautnya juga nih salah satu produk ke masa trending topik sekarang kayak pandemi COVID. Nah, ada di produk kita tuh value-nya kita bisa angkat gitu. Terus kita sinkronkan tuh ke dalam yang trending topik tersebut gitu. Jadi insya Allah emang banyak peminatnya juga gitu kan. Orang-orang takut nih gitu antivirus gitu. Oke, kita angkat salah satu produk kita value-nya angkat yang benar-benar sinkron sama itu. Oke, kita lanjut lagi kan udah diingat benar. Nah, poin penting konten iklan juga benar-benar harus gampang diingat sama semua orang juga. Karena kalau kita iklan terus gitu ya, panjang banget iklannya, otomatis kadang-kadang orang itu balas maca gitu. Terus gak mudah diingat juga, gak menarik juga, itu juga percuma. Jadi emang benar-benar harus mengemas sedemikian mungkin, sebagus mungkin sih kalau dari saya seperti itu ya Teh. Oke. Jadi Teh ada apa lagi? Oke, selain konten iklan, kita juga harus extreme axis. Kenapa kita harus extreme axis? Karena pertama kita kan sistemnya online begitu ya. Kalau online emang otomatis kita harus eksis dong di sosial media gitu. Jangan, emang sih kadang ada yang oh iya aku malu nih untuk ngiklan, aku malu untuk bikin story WhatsApp karena aku nggak gini banget gitu orangnya. Karena aku nggak pernah update story gitu di WhatsApp. Jangan kayak gitu. Itu udah kayak resiko kalau kita mau ngambil bisnis online, otomatis kita harus benar-benar ekstrim eksis tuh. Udah aja eksis gitu di WhatsApp, bikin story biar kita nge-branding dirinya kuat gitu. Biar orang lain tahu kita jualan apa, kita siapa, bisnis kita apa gitu. Kita menjual apa tuh pasti orang-orang tahu kalau kita seumpamanya eksis, benar-benar eksis gitu di WhatsApp atau di sosial media gitu. Terus keuntungan eksis juga kayak bikin orang itu tahu gitu kita jualan apa ya Teh. Seperti itu sih Teh kalau dari saran saya. Terus setelah kita eksis juga kita benar-benar harus konsisten, jangan sekarang semangat nih, mood banget gitu. Kita story, bikin story yang bagus, bikin story yang banyak, ngedit yang bagus, foto-foto cantik, tapi besoknya enggak. Jangan kayak gitu. Kalau mau extend eksis, kita harus konsisten gitu. Setiap harinya kita update story terus minimal 8 lah gitu. Setiap harinya ya 8 kan. Kalau kita di sini ngejalanin satu hari itu minimal bikin story itu 8 ya. Karena apa? Biar nge-branding diri kita tuh kuat gitu. Biar orang-orang tahu apa yang kita jual, apa yang kita iklanin seperti itu. Kan kalau kita konsisten di mana mereka ada masalah dalam keputihan atau ada masalah yang bersangkut paut sama produk kita, nanti juga mereka pasti tahu gitu. Karena fungsinya konsisten itu kayak membuat mereka kayak membuat mereka masuk ke alam bawah sadar gitu. Kalau sebenarnya si A nih, oh iya aku sekarang keputihan nih, haid aku sakit atau gimana gitu. Kalau nggak salah aku ngeliat nih story di Teh Mina gitu. Teh Mina kayak posting produk yang benar-benar untuk mencegah itu ya sakit haid atau keputihan gitu. Otomatis si A itu lihat dong story Teh Mina produk apa nih yang ada sangkut pautnya sama masalah si A itu. Nanti otomatis si A ngechat gitu. Terus nanti closing insya Allah kalau emang benar-benar si A itu butuh banget. Seperti itu sih fungsinya dari konsisten.
Jadi kuncinya itu konsisten ya Teh? Iya, percuma juga kalau kita emang benar-benar eksis tapi gak konsisten gitu. Kayak sekarang posting, besok enggak. Mau mau sampai kapan gitu kita nge-branding diri kita lebih kuat lagi. Otomatis kan orang-orang juga kalau kita konsisten mah apa ya, oh iya ini jualannya benar-benar berarti ya bisnisnya benar-benar gitu. Terus oh iya ini produknya, oh iya ini manfaatnya, value-nya seperti itu. Kalau kita nggak konsisten kan kemarin posting, sekarang posting banyak. Ini sebenarnya jualan apaan sih gitu. Jadi nge-branding dirinya itu nggak jelas banget kalau kita nggak konsisten Teh. Seperti itu. Sampai di sini takut ada pertanyaan. Kita lihat dulu. Belum ada ya? Belum ada pertanyaan? Belum kecepatan. Iya, takut oh terlalu cepat katanya Teh. Oke. Apa mau diulang lagi? Poin-poinnya aja. Oke, poin-poinnya aja ya yang aku jelasin. Yang pertama itu kita jangan terpuruk sama keadaan, teman-teman. Gitu. Itu poin penting ya untuk mencari konsumen di WhatsApp itu kita pertama jangan terpuruk sama keadaan. Kalau bisa kita sekarang keadaannya kayak gini, terus kita fokus nih sama solusinya gitu. Fokus terus sama solusinya. Jangan keadaan terpuruk, kita juga terpuruk. Jangan seperti itu. Gitu. Terus yang kedua ada poinnya juga, kita harus membuat konten iklan yang menarik dan gampang diingat. Gitu. Setelah kita apa ya, pertama apa tadi Teh, kayak jangan terpuruk dalam keadaan, terus kita bikin konsep atau kita bikin strategi, lalu yang kedua kita buat iklannya semenarik mungkin gitu, yang gampang diingat juga sama orang-orang, seperti itu Teh. Nah, yang ketiga, setelah itu kita harus ekstrim eksis. Kenapa kita harus ekstrim eksis? Karena percuma kalau kita punya strategi, kita sudah belajar, tapi kita nggak eksis, nggak action gitu. Kapan mereka tahu bahwa kita itu jualan atau kalau kita itu berbisnis? Seperti itu, Teh. Poin-poin. Apa tidak terbawa dengan arus keadaannya, Teh? Iya, betul banget, Teh Adinda. Jadi kita jangan apa ya, jangan terbawa sama keadaan juga gitu. Terus sama mood juga nih, kadang yang moodian tuh sekarang mood nih, oke lah bagus gitu, closingannya bagus, terus besok gak mood, udah males, gak mau posting, udah diem aja pengennya. Jangan seperti itu. Kalau berbisnis kayak nurutin mood itu kayak gimana ya, closingannya juga susah banget deh. Seperti itu. Kalau bisa konsisten lah. Kalau kita mood ya cari yang membuat kita moody lagi, cari yang membuat kita semangat lagi, seperti itu sih Teh. Terus jangan lupa juga banyak belajar, apa ya, kayak sebenarnya kita bisnis nih ya, cuman tahu itu aja, apa cuman tahu produk ini terus ini manfaatnya, tapi kita nggak belajar. Terus ketika ada yang nanya, ada yang konsultasi, terus kita nggak tahu harus jawab apa, jangan seperti itu. Jadi kita belajar dulu gitu, belajar dulu, atur strategi, atur konsep, setelah itu baru tuh kita action. Terus aja hajar extreme action di kalau kita mau optimasi di WhatsApp, mengoptimalkan WhatsApp, hajar aja udah extreme eksis di WhatsApp-nya gitu. Jadi jangan sampai apa ya, jarang-jarang posting gitu ya. Oke, itu sih untuk yang tadi saya jelaskan, ada 3 poin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali ada yang belum paham juga dari ketiga poin tersebut gitu. Karena banyak banget nih yang ngechat gitu ke Nyai Ratu Official, Teh ini dong di WhatsApp dong. Oke, sekarang kita di WhatsApp. Boleh juga nih nanti yang mau request juga gitu, mau di Facebook atau di mana mengoptimasikan bisnis online-nya boleh. Nanti kita cari tema-tema yang benar-benar yang kalian butuhkan gitu. Seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Bentar, kita lihat dulu ya. Dari Teh Adinda. Hasil kita akan sesuai dengan action kita. Betul banget Teh. Emang benar kerasa banget kalau kita benar-benar actionnya. Kalau kita konsisten actionnya, konsistennya juga apa ya, kayak ya mudah banget gitu. Oke, lanjut aja ya ke poin selanjutnya. Oke, sok.
Nah, poin selanjutnya ada extreme networking. Jadi networking itu jaringan. Misalnya kita menargetkan ratusan ribu di kontak WhatsApp ya Teh. Nah, ada caranya nih, kita harus rajin-rajin kultum WhatsApp atau pulwak gitu. Ya. Nah, selain itu kita juga harus saling save nomor. Misalnya kita bergabung di suatu grup. Nah, bisa juga kita misalnya langsung ke grup itu misalnya, halo, assalamualaikum, izin save nomor ya, seperti itu. Atau bisa juga japri ya Teh, japri kontak WhatsApp-nya misalnya, perkenalkan nama saya Wina dari Karawang, terus izin save nomor ya, kalau boleh tahu dari mana, terus asalnya di mana, biar kita makin dekat juga gitu sesama kontak WhatsApp kita. Nah, selain itu kita juga harus bergabung ke grup-grup lainnya, misalnya diem aja. Iya, misalnya memperbanyak grup tersebut. Nah, setelah memperbanyak grup itu kita bisa eksis di sana, tapi kita juga harus izin dulu ya Teh. Jangan langsung sharing ke grup itu. Misalnya izin ke admin saya izin sharing ya di grup ini, misalnya seperti itu. Ya, betul banget. Jadi fungsinya apa ya, kayak extreme networking itu ya pertama biar nambah kontak juga sih kitanya gitu, kayak menambah teman juga. Terus apalagi ya fungsinya tuh kayak apa ya, kita bisa peluang closingan itu banyak seperti itu. Terus fungsinya kita banyak grup juga ya gitu, kita bisa sharing di grup ini, di grup itu. Jadi ya banyak pertemanan juga gitu, kita kenal dari sini, terus dari sana, mereka bisnis apa, terus kita tahu metodenya kayak gimana gitu. Nah, itu salah satu keuntungan kita eksis di di grup-grup ya. Iya, tapi iya jangan ingat jangan sembarangan sharing di grup orang gitu. Kita harus izin dulu ke adminnya siapa gitu. Teh, aku mau izin sharing di sini ya. Seperti itu. Jadi kita benar-benar harus menghormati adminnya dulu gitu. Terus apalagi ya nih Teh? Nah, selain itu kita juga harus rajin nih sebar bit.ly nomor WhatsApp. Nah, ini tuh cara mudah ya Teh. Misalnya ada yang minta nomor, kita tinggal salin nomor kita, terus langsung nge-link ke kontak WhatsApp kita. Jadi anti ribet pokoknya Teh. Betul. Nah, buat KB semuanya yang mau tahu cara gimana sih cara bit.ly WhatsApp, boleh japri ke Nyai Ratu Official atau ke yang di WA ya Teh. Ya, ada Nyai Ratu Official 1, Nyai Ratu Official 2, 3, dan 4. Nanti kita kasih tahu cara gimana bikin bit.ly WhatsApp seperti itu. Karena kebanyakan kalau kita ngasih nomornya aja nih, kadang ada yang di-save, kadang ada yang enggak, karena males gitu nambah kontak itu. Tapi kalau kitanya cantumin link bit.ly gitu, bit.ly WhatsApp kita, otomatis diklik langsung masuk gitu ke WhatsApp kita. Jadi mempermudah mereka untuk menghubungi kita lah, seperti itu fungsinya bit.ly. Oke Teh, lanjut. Nah, ada apa lagi? Ada ekstrim berbagi. Nah, di sini kita jangan minta langsung closing. Kita sebelum itu harus berbagi dulu ya Teh, entah itu berbagi reward atau hadiah. Nah, bisa juga kita berbagi dengan cerita kita ya, berbagi cerita tentang cerita keseharian atau berbagi tips-tips kesehatan, tips-tips bisnis, seperti itu Teh. Nah, ekstrim berbagi berarti kayak sharing-sharing ya Teh? Betul sekali. Nah, selain itu berbagi juga banyak manfaatnya ya Teh. Selain menambah database, insya Allah juga kita akan closingan itu mudah ya Teh. Ya, gampang banget peluang untuk closing itu gampang. Misalnya kita nih ekstrim berbagi di kayak tadi di grup-grup orang gitu, otomatis kita nambah kontak, nambah teman gitu. Terus kita kalau update story banyak yang lihat, terus kebetulan ada yang masalah terus sinkron sama produk kita, otomatis mereka pasti chat seperti itu. Asal kita konsisten terus ya gitu, sering eksis gitu ya Teh, pasti otomatis closingan juga mengikuti. Closingan itu bonus lah dari action kita kalau dibilang seperti itu. Terus lanjut Teh, ada lagi poinnya. Selanjutnya ada 100 konsumen itu mudah. Iya mudah kalau misalkan yang poin-poin tadi Teh Indah jelasin itu dilakukan. Yang pertama tadi kayak jangan terpuruk sama keadaan. Terus bikin iklan yang nggak mudah diingat dan menarik. Terus yang ketiga extreme eksis, gitu. Extreme networking, membangun jaringan banyak ya Teh. Terus extreme berbagi juga. Nah, yang poin-poin tadi itu dilakukan, insya Allah ya Teh, hasilnya juga mudah didapat. Terus
udah dilakukan nih misalnya, terus kita tinggal evaluasi apa aja nih yang belum kita lakukan atau misalnya kurang maksimal seperti itu. Jadi konsepnya lakukan, praktikan, terus habis praktikan nih masih ada kekurangan. Oke, kita sempurnakan, kita evaluasi diri gitu. Terus yang ketiga kita yang selanjutnya kita atur strategi baru, bikin konsep baru gitu. Jadi sebagai pembisnis online itu harus benar-benar belajar gitu. Jadi kalau kita yang ini nggak jalan nih, konsep sekarang nggak jalan, strategi sekarang nggak jalan. Oke, kita pakai strategi yang lain gitu. Kita bikin konsep yang lain dengan cara berbeda. Pengen tahu nih closingannya banyak yang mana, konsep yang dulu apa konsep yang baru, seperti itu. Jadi harus benar-benar ada pilihan gitu, jangan udah yang ini aja udah gitu. Kita belajar segini-gini aja, nggak mau belajar lagi gitu. Karena investasi layar ke atas itu sangat penting untuk pebisnis gitu. Jangan jangan kita udah punya ilmu segini, kita udah menggenggam ilmu nih, udah pinter gitu. Udah aja langsung aja terjun ke bisnis gitu. Padahal bisnis gak kayak gitu sebenarnya. Benar-benar harus belajar terus lah intinya, seperti harus tahu ilmunya juga ya guys gitu. Mengatur strategi atau hal-hal yang lainnya. Oke, Kak Beb semuanya, barangkali ada yang ditanyakan lagi, kita tunggu ya. Kalau nggak boleh nih sharing apa sih keluhan Kak Beb semuanya gitu untuk kendala untuk mengoptimalkan WhatsApp itu apa sih kendalanya? Boleh nih nanti di chat-chat gitu. Kita insya Allah kalau kita ini bisa bantu nih Teh. Kita jawab, kita bantu solusinya seperti apa. Lebih lagi sekarang nih udah ada program Ratu-Ratus Academy, itu kan salah satu untuk mengoptimalkan WhatsApp ya, karena banyak yang belum gabung di Telegram, terus banyak juga yang bilang katanya, aku nggak punya Telegram, aku punyanya WhatsApp. Oke, kita pindah nih ke WhatsApp, kita bikin program di WhatsApp untuk mengoptimasikan WhatsApp gitu. Jadi nggak ada alasan untuk males-malesan lagi nih, kita udah kita udah pindah alih ke WhatsApp juga gitu. Oke, tinggal kaliannya aja semangat gitu mengikuti program-program kita seperti itu. Terus kalau barangkali ada yang belum mengerti, ada yang belum paham gitu, boleh langsung aja japri, boleh langsung ditanyakan gitu. Jangan diem-diem aja tapi kita nggak paham gitu. Terus ada lagi, kemarin juga ada yang bertanya, katanya, Teh, kalau di WhatsApp itu kayak sebenarnya kan kita save kontak ya, terus kita itu malu gitu untuk nge-follow up-nya, kita tuh malu gitu untuk ngechat dia. Jangan seperti itu teman-teman, karena kalau kita malu, kalau kita nggak mau ngebangun bonding sama teman-teman yang ada di kontak WhatsApp, ya kapan kita kenalnya gitu, kapan kita dekatnya gitu. Karena 84% itu kedekatan kayak untuk closingannya makin mudah, makin banyak yang datang gitu. Ya misalnya kita juga nih, kita dekat sama si A gitu, karena kita dekat gitu, terus tahu dia jualan apa, ya udah kita belinya ke sini aja gitu, ke si A, karena emang kita udah dekat dari dulu seperti itu. Terus ada tips juga untuk yang kan kalau bisnis online pasti kita harus cari target market ya Kak, kita harus cari target market yang sebanyak-banyaknya yang pas di membangun networking itu. Nah, boleh kita mencari target market sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan tim yang sudah lama, yang sudah direkrut gitu. Jadi kita benar-benar harus perhatiannya adil lah gitu, ke yang baru juga, ke yang lama juga, seperti itu. Kayak tidak ada kecemburuan gitu. Iya, kadang ada yang seperti itu nih. Padahal aku yang udah ikut gabung lama, padahal aku yang udah benar-benar ikut merintis bisnis bareng gitu. Tapi kenapa aku nggak dikasih perhatian? Kadang ada yang kayak gitu Kak. Sepertinya ada di antara kalian juga pasti ada yang ngerasa gitu. Oh, si teteh ini mah perhatiannya ke yang baru aja gitu. Atau si teteh ini mah perhatiannya ke yang closingannya banyak aja gitu. Jangan seperti itu. Kita harus adil ya teman-teman, biar yang lama juga semangat, yang baru semangat gitu. Nanti kan closingannya bisa yang ini banyak, yang ini juga banyak, seperti itu Kak. Terus kita emang benar-benar jangan pelit berbagi. Pertama kita sebagai leader ya, kalau kita sering berbagi sharing-sharing gitu, kasih motivasi ke tim gitu,
otomatis tim kita itu kayak terbuka banget semangatnya gitu. Oh iya, si teteh ini juga dulunya kayak gini gitu. Aku juga pengen kayak si teteh ini, pengen sukses gitu, pengen jadi leader, pengen punya jaringan-jaringan yang banyak seperti itu kalau keuntungan dari sharing itu. Pokoknya untuk teteh-teteh semuanya barangkali ada kendala gitu untuk mengoptimasikan WhatsApp, boleh chat kita ya. Nanti kita tampung, kita sharing, kita kolektifkan masalah apa sih sebenarnya yang benar-benar sulit untuk mengoptimasikan WhatsApp itu seperti apa, biar nanti kita cari solusinya gitu. Biar kakak-kakak semuanya ya semangat gitu di eksis di WA ya, di WA-nya seperti itu. Dari Teh Dedeh Rosmala, maaf tadi off kamera lagi mules tengah malam. Oke Teh, gak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan gak nih sampai di sini? Kita cek-cek dulu. Belum ada ya? Ini sebenarnya paham atau gimana nih? Apa kecepatan gitu? Kalau kecepatan nanti kita kasih ya resumenya gitu. Berbentuk Canva ya. Ya biar lebih menarik gitu. Biar kakak-kakak semuanya bisa baca gitu kalau lupa seperti itu. Teh Adinda, keren Teh ilmunya. Makasih banyak Teh, kita juga lagi belajar nih. Takut Teh Adinda ada tambahan, boleh ya sharing-sharing ke kita atau sharing-sharing di tim, di grup gitulah pokoknya. Biar kita semua tahu apa ya kelebihan WhatsApp-nya, terus ilmunya juga bisa diulik bareng-bareng seperti itu. Karena kalau ilmu teknis itu kayak ya kitanya sering ini aja mengulik gitu. Kalau kita sering mengulik, kalau kita kalau bahasa Sunda leukeun gitu. Pasti kita tahu nih langkah-langkah yang benar untuk berjualan di WhatsApp itu kayak gimana sih gitu. Pokoknya kita harus rajin lah seperti itu, jangan malas-malasan lagi. Jangan loyo gitu. Jangan loyo ya. Harus konsisten. Karena kalau kita kemudian ya, emang itu teh kayak ngaruh banget ke closingan kita. Hari ini kita nggak semangat nih gitu, nggak semangat. Pasti otomatis itu menular ke tim-timnya, nggak semangat gitu. Nanti closingnya juga tersendat seperti itu. Tapi kalau kitanya semangat, menggebu-gebu nih, terus kita eksis gitu di grup, di tim kita kasih sharing, kita kasih apalagi nih motivasi gitu, otomatis si timnya itu juga bergerak lebih lebih semangat lagi gitu. Oh iya, leader aku ini semangat, aku juga harus semangat gitu. Terus posting, terus kalau enggak cari strategi lain gitu. Nanti closingan juga pasti bakal ngikutin dengan keadaan apa yang kita sedang rasakan seperti itu. Terus kalau tips kalau kita kemudian gitu ya, carilah yang bikin kita mood lagi gitu. Semuanya kayak aku nih kemudian gitu, ya udah nanti diam dulu gitu, terus keluar dulu cari pokoknya cari suasana baru dulu lah, nanti juga mood sendiri baru bisa tugas lagi gitu. Seperti itu sih kalau saya dari saya gitu. Kalau Dewina gimana nih, kadang kan semua orang pasti ada anunya gitu, betul nggak? Iya, gimana nih cara antisipasi biar nggak mood lagi, maksudnya biar mood lagi gitu, nggak mood. Biasanya itu saya sering dengerin musik Teh. Oh, dengerin musik tuh katanya Teh Wina. Ada yang satu ini nggak frekuensi sama Teh Wina, kalau nggak mood dengerin musik gitu. Saya baca buku. Oh, kalau Teh Miyu katanya baca buku, nggak mood aja baca buku, apalagi mood gitu. Jadi emang beda-beda ya cara mengatasi kemudian itu. Kalau Teh Lisna good mood, good money ya, good money ya kalau nggak salah. Gitu pasti punya punya jargon Teh Lisna gitu. Kalau yang lainnya apa nih jargonnya, aku pengen tahu gitu mengatasi kemudian untuk kalian seperti apa. Karena emang moody itu kayak penyakit paling serius sih kalau menurut aku, sangat mempengaruhi banget. Kalau kemudian datang tuh emang bener sih ngerasa banget kayak males segala-galanya gitu, pengennya diem aja, pengennya nggak mau diganggu aja gitu. Padahal jangan seperti itu ya, kita harus benar-benar profesional gitu. Apalagi berbisnis gitu, nggak boleh tuh leader punya kemudian kayak gitu. Itu udah hancur, nggak bakal closingan lagi gitu. Apa nih? Nyari spot foto. Oh, iya ada juga nih yang mengatasi kemudian nyari spot foto. Bagus banget ya, ini bermanfaat banget gitu. Teh Miyu baca buku, ini Teh Jenny kayak nyari spot foto gitu.
Sambil piknik kali. Oh, piknik. Ya kalau gitu Nyari spot foto kan ya sambil piknik. Iya, bener. Sambil piknik. Berarti seneng traveling ya, Teh? Terus, oh, Teh Yudia nih udah masuk nih resume-nya. Makasih ya, Teh Yudia. Ada dari Teh Dede Rosmala. Nonton film kartun atau baca buku katanya. Oke, bagus banget nih. Teh Yudia Valentina. Kalau saya nyari makan. Kemudian nyari makan. Oke lah, gak apa-apa. Ini Teh Popon. Spa pakai timun spa sambil nonton. Asik. Ini mah timun spa lovers ya. Banget nih, relax. Mana nih Teh Popon? Kok nggak buka ini kameranya? Ayo sharing-sharing gimana cara mengatasi moodnya selain pakai timun spa. Ratus bakar. Tapi bener relax banget sih pakai. Oh, itu berarti ada saran baru ya teman-teman yang lagi kemudian gitu, boleh tuh pakai timun spa atau ratus bakar gitu. Oke, kita merelaksasi tubuh. Oh, seperti itu katanya. Oke, jangan lupa dicoba ya teman-teman gitu. Kayaknya itu bagus banget deh sarannya. Ada yang lain lagi cara mengatasi moodnya? Ayo kayak gimana? Bisa komen-komen ya. Belum ada. Oh, oke. Udah jam 6.31. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, Teh Adinda nih. Minum rempah bikin mood baik juga karena merasa bahagia. Wah, alhamdulillah. Rempah membasmi moodi nih kayaknya. Beda-beda banget ya, Teh. Teh Popon. Padahal aslinya sambil ngemil juga. Oh, pakai timun spa, terus sambil ngemil juga. Oke, baiklah, tidak apa-apa. Teh Jenny, nyari spot fotonya buat foto-foto produk Ratus. Wah, kirain teh sambil piknik. Tapi emang speak ke piknik sih ini mah kayaknya. Ya benar gak Teh Jenny? Oke, Teh Popon katanya sambil ngemil katanya tuh. Pakai timun spa sambil ngemil. Oke, baiklah. Ada lagi? Sudah ya? Teh Pia mana? Teh Pia? Teh Pia tadi ada masuk tapi enggak di ini. Kita lihat dulu. Dia keluar lagi. Oke. Ada tuh. Teh Pia, halo Teh Pia. Dede bayinya sudah tidur. Teh Jenny. Masih daerah Karawang katanya. Oh, traveling masih daerah Karawang katanya. Oh, Teh Pia nggak bisa mungkin ya? Iya, kayaknya. Katanya dedenya bangun. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, boleh chat aja ya ke Nyai Ratu Official gitu. Terus jangan lupa juga kendala-kendalanya tetap diulik biar kita bisa cari solusinya untuk kakak-kakak semua. Curhatin. Iya, curhatin pokoknya ya. Kita juga nggak bakal acuh gitu kalau kakak-kakak semua ada kendala, nanti kita terima, kita cari solusinya gitu. Kita bisa dengerin curhat juga gitu. Oke, kita tutup aja ya. Sebelumnya terima kasih yang udah hadir di Zoom. Terus karena udah menyempatkan waktunya juga. Semoga ilmu atau materi hari ini bisa kakak-kakak semua terima ya dan bermanfaat juga nih Teh. Amin. Oke, sebelumnya apa lagi? Oh, nggak ada. Kita tutup aja ya. Ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. See you next Zoom.